Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya, Ketut Krisna Yudiartan dari SD 2 Tianyar Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Malin Kundang. Adapun kisahnya sebagai berikut. Pada suatu waktu, hiduplah seorang keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak yang diberi nama Malin Kundang. Karena kondisi keuangan yang memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan menarungi lautan yang luas. Maka tinggallah Malin dan ibunya di gubuk mereka. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, hingga 1 tahun lamanya ayah Malin belum juga kembali ke kampung halamannya. Sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin adalah anak yang cerdas, tetapi sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya memakai sapu. Suatu hari ketika Malin sedang mengejar ayam, kakinya tersandung batu dan tangan kanannya terluka terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas di lengannya dan tidak bisa hilang. Setelah beranjak dewasa, Malin Kundang merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya. Ia berpikir untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan harapan nantinya ketika ia kembali ke kampung halaman, ia sudah menjadi seorang yang kaya raya. Malin tertarik dengan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin, sekarang sedang menjadi kaya raya. Malin Kundang pun mengutarakan maksudnya kepada ibunya. Ibunya semula kurang setuju dengan maksud Malin Kundang. Karena Malin Kundang terus mendesak ibunya, ibu Malin Kundang pun menyetujuinya, walau dengan berat hati. Setelah mempersiapkan bekal dan perlengkapan yang secukupnya, Malin Kundang segera menuju ke dermaga dengan diantar oleh ibunya. Nak, jika kamu sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, janganlah engkau lupa dengan ibumu dan kampung halaman ini, nak. Ujar ibunya yang berlinang air mata. Kapal yang dinaiki Malin Kundang semakin lama semakin menjauh. Dengan diiringi lambaian tangan ibu Malin Kundang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh para bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang sangat beruntung dirinya tidak dibunuh oleh para bajak laut. Karena sebelum peristiwa itu terjadi, Malin Kundang segera bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu. Malin Kundang terkatung-katung di tengah lautan, sehingga kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan sisa tenaga yang ada, Malin Kundang berjalan menuju ke desa yang terdekat dari pantai. Sesampainya di desa tersebut, Malin Kundang ditolong oleh masyarakat di desa tersebut. Setelah sebelumnya menceritakan kejadian yang menimpanya. Desa tempat Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang
dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang yang menjadi kaya raya dan telah menikah sampai juga kepada Ibu Malin Kundang. Ibu Malin Kundang sangat bersyukur dan gembira mendengar anaknya telah berhasil. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran dengan kapal yang besar dan indah. Ibu Malin Kundang yang setiap hari menunggui anaknya melihat kapal yang sangat indah itu masuk ke pelabuhan. Ia melihat dua orang yang berdiri di atas geladak kapal. Ia yakin bahwa yang ia lihat itu adalah Malin Kundang beserta istrinya. Malin Kundang pun turun dari kapal. Ia disambut oleh ibunya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat bekas luka di lengan kanan orang tersebut. Semakin yakinlah ibunya bahwa yang ia dekati adalah Malin Kundang. Anakku, Malin Kundang, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Katanya sambil memeluk Malin Kundang. Malin Kundang segera melepaskan pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. Oh, dasar wanita tak tahu diri. Beraninya mengaku menjadi ibuku. Kata Malin kepada istrinya. Malin Kundang berpura-pura tidak mengenali ibunya karena malu dengan ibunya yang sudah tua dan mengenakan baju compang-camping. Wanita itu ibumu? Tidak, ia hanya seorang pengemis yang berpura-pura mengaku menjadi ibuku agar mendapatkan hartaku. Sahut Malin kepada istrinya. Karena mendengar pernyataan dan diperlakukan semena-mena oleh anaknya, Ibu Malin Kundang sangat marah. Dirinya tidak menduga anaknya telah menjadi durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, ibunya mengadahkan tangannya dan berkata, "Oh Tuhan, jika benar ia anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu." Tak beberapa lama kemudian, angin bergemuruh kencang. Dan badai dahsyat datang menghancurkan kapal Malin Kundang. Setelah itu, tubuh Malin Kundang jadi kaku. Dan tidak beberapa lama kemudian, terbentuklah menjadi sebuah batu karang. Dari dongeng tersebut, ada pesan yang dapat kita renungkan sebagai seorang anak. Jangan pernah melupakan semua jasa orang tua, terutama kepada seorang ibu yang telah mengandung dan membesarkan kita. Apalagi sampai menjadi anak yang durhaka. Durhaka kepada orang tua adalah satu dosa besar yang nantinya akan ditanggung sendiri oleh anak. Demikian dongeng yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tutur kata saya ada yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.